Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kita hari ini. Kali ini kita akan menjelajahi kehidupan dan hikmah dari seorang sufi yang tak butuh uang. Kemakmuran dan kesejahteraan manusia selalu dikaitkan dengan banyaknya harta. Pandangan seperti ini tentu saja menggerus nilai-nilai religiositas umat Islam. Semua hal di dunia ini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau material. Sebelum itu saya ingin bertanya, apakah engkau pernah mendengar seorang kepala daerah yang memberi hadiah bagi orang-orang yang berjamaah subuh? Engkau juga pernah mendengar perjalanan haji dengan segudang fasilitas, mulai pesawat VVIP, hotel bintang 5 sampai melancong usai beribadah. Sekali lagi, engkau juga tahu ada yang menyarankan bersedekah kepada orang yang membutuhkan agar nantinya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih banyak lagi. Semua ritual keagamaan selalu disandingkan dengan hal-hal yang bersifat material. Tahukah engkau dengan sosok seorang sufi yang tersohor bernama Syekh Junaidi Al-Baghdadi? Beliau memiliki pengikut yang tidak terhitung jumlahnya. Beliau juga memiliki jamaah yang jumlahnya ribuan. Satu atau dua dari ribuan jamaah tersebut pasti juga ada yang berpikiran bahwa Syekh Junaidi Al-Baghdadi memiliki pikiran yang sama dengan mereka, yaitu butuh uang. Pada suatu hari, salah seorang pengikut Syekh Junaidi Al-Baghdadi mengunjunginya. Pengikutnya itu datang dengan membawa uang emas sejumlah 500 keping. Jika dibandingkan dengan mata uang sekarang, mungkin sekitar 5 miliar rupiah. Orang itu pun mengendap-endap di bawah kaki Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Dengan segenap kerelaan, kata pengikut itu kepada Syekh Junaidi, "Saya akan memberikan uang emas berjumlah 500 keping ini untuk engkau. Saya mohon, sudilah engkau menerimanya." Syekh Junaidi tertegun sejenak, lalu bertanya, "Apakah engkau memiliki uang lebih dari ini?" "Ya, saya punya lebih dari ini," jawab pengikut itu tanpa ragu. "Apakah engkau ingin jumlah uangmu lebih banyak lagi?" tanya Syekh Junaidi. "Tentu saja aku ingin lebih banyak," jawab pengikut itu. "Kalau begitu, engkau harus menyimpan uang emas yang kau berikan padaku ini," kata Syekh Junaidi sambil mengembalikan uang emas itu. "Kenapa begitu, Syekh?" tanya pengikut itu. "Engkau lebih membutuhkannya daripada aku," kata Syekh Junaidi. "Aku tidak memiliki apapun dan tidak menginginkan apapun. Engkau membutuhkannya dan selamanya ingin lebih banyak." Pengikut itu terhenyak dengan jawaban Syekh Junaidi. Ia tidak menyangka uang emas sebanyak itu ditolak mentah-mentah oleh Syekh Junaidi. Padahal kalau harus bekerja butuh lebih dari 5 tahun untuk menghasilkan uang emas sebanyak itu. Lantas kenapa Syekh Junaidi menolak pemberian cuma-cuma itu? Rasa penasarannya tidak terjawab meski Syekh Junaidi telah menjawab dengan terang benderang. Di sisi lain, pengikut itu merasa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkah dari Syekh Junaidi atas pemberian uang emasnya. Ya, ia beranggapan sama dengan umat Islam pada umumnya, jika memberi banyak maka akan berharap akan diberi lebih banyak. Pamrih. Hikmah dari kisah ini, ketika kita melakukan kebaikan, jangan mengharapkan pamrih dari orang tersebut. Bahkan tak hanya itu, Syekh Junaidi pernah diuji oleh kecantikan seorang wanita. Setiap orang yang ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja sering mendapatkan ujian dan cobaan. Cobaan seperti yang engkau pahami selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan kita. Kata orang, semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kencang angin menerpanya. Demikian juga yang dialami oleh Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Beliau adalah ulama sufi yang memiliki pengaruh yang sangat luas. Karena pengaruhnya yang kuat itu pula banyak pembenci yang ingin menjatuhkannya. Berkali-kali orang-orang yang memusuhinya melancarkan serangan agar Syekh Junaidi Al-Baghdadi terjatuh ke limbah dosa. Mereka membuat serangkaian fitnah untuk menjatuhkan karisma Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Musuh-musuhnya juga bekerja keras menghasut khalifah pada masa itu agar membenci Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Namun
usaha mereka untuk menjatuhkan kemasyhuran Syekh Junaidi al-Baghdadi gagal total. Pada suatu hari, salah satu khalifah yang memusuhi Syekh Junaidi al-Baghdadi menyuruh seorang wanita cantik untuk merayu Syekh Junaidi. Wanita itu pun mendekati Syekh Junaidi yang sedang tekun beribadah dan mengajak beliau untuk berzina. "Sudikah engkau menikmati tubuhku?" kata wanita itu tanpa basa-basi. "Aku masih muda dan cantik, banyak laki-laki yang menginginkanku, tapi aku tidak mau. Aku hanya mau denganmu, wahai Syekh Junaidi." Begitu panjang dan lebar rayuannya. Namun wanita cantik itu hanya dikecewakan oleh Syekh Junaidi karena beliau tidak sedikit pun mengangkat kepalanya untuk merespon rayuan wanita itu. Syekh Junaidi terus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari godaan wanita itu. Beliau tidak suka ibadahnya diganggu oleh siapapun. Syekh Junaidi kemudian melepaskan satu hembusan napas ke wajah wanita itu sambil membaca kalimat La ilaha illallah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, wanita cantik itu jatuh ke lantai dan meninggal. Ramailah berita kematian wanita itu merayu Syekh Junaidi al-Baghdadi itu hingga sampai ke telinga sang khalifah yang menyuruh wanita itu. Sang khalifah kemudian mendatangi Syekh Junaidi dan menuduh beliau telah membunuh wanita itu. Orang-orang pun turut menuduh Syekh Junaidi al-Baghdadi telah berbuat keji. "Wahai Syekh Junaidi al-Baghdadi," kata khalifah, "mengapa engkau membunuh wanita ini?" "Saya tidak membunuhnya," kata Syekh Junaidi. "Justru saya ingin bertanya, Tuan sebagai pemimpin yang seharusnya melindungi kami, mengapa berusaha untuk meruntuhkan amalan yang telah saya lakukan selama 40 tahun dengan mengirim wanita ini untuk merayu saya?" "Saya?" Khalifah tidak berkutik dengan pertanyaan Syekh Junaidi. "Bukankah engkau yang telah menyuruh wanita itu untuk merayuku?" Khalifah kelihatan limbung, mau mengingkari, tetapi ia sudah kalah bukti. Orang-orang kemudian menyalahkan khalifah. Maka selamatlah Syekh Junaidi dari jeratan musuh-musuh yang ingin menjatuhkannya sampai hari wafatnya pada 297 Hijriah. Ketika salah satu sahabat menalkin jenazah Syekh Junaidi dengan mengajarkan kalimat tauhid, tiba-tiba Syekh Junaidi membuka matanya dan berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melupakan kalimat sejak lidahku pandai berkata-kata." Hikmah dari kisah yang tadi, ketika kita ingin menggapai cita-cita yang tinggi, kita harus siap dengan ujian dari Sang Ilahi. Karena ada pepatah, semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kencang angin menerpaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode inspiratif berikutnya. Jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif dan hiburan yang bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.